Lewat pertarungan 3 game yang super sengit, perjuangan heroik Alwi Farhan harus terhenti di tangan Chou Tianchen di perempat final Hong Kong Open. Pertarungan sengit langsung tersaji di babak perempat final Hong Kong Open 2025, di mana Alwi Farhan berhadapan dengan unggulan ketiga, Chou Tianchen. Sejak awal game pertama, atmosfer pertandingan di Hong Kong Coliseum sudah terasa sangat panas. Benar sekali, Chou Tianchen dengan statusnya sebagai pemain top dunia langsung mencoba mengambil inisiatif serangan dengan pukulan-pukulan cepat. Namun, Alwi Farhan menunjukkan kelasnya. Ia tidak gentar dan dengan brilian meladeni permainan lawan melalui rally-rally panjang yang sabar dan penempatan bola yang akurat. Jual beli serangan membuat perolehan poin berjalan sangat ketat. Kedua pemain saling kejar mengejar angka dan tidak membiarkan lawan unggul jauh. Pertarungan di game pertama ini bahkan harus berlanjut hingga babak dus, saking imbangnya permainan mereka. Di poin-poin kritis inilah faktor pengalaman menjadi pembeda. Chou Tianchen yang lebih senior tampak lebih tenang dan berhasil memanfaatkan satu kesalahan kecil dari Alwi untuk mengunci kemenangan. Game pertama pun akhirnya ditutup dengan skor tipis 22-20 untuk keunggulan Chou Tianchen. Meskipun harus kehilangan game pertama, Alwi sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda patah semangat. Ia terlihat tetap fokus dan memiliki mentalitas kuat, memberikan sinyal bahwa perlawanan sesungguhnya baru akan ia tunjukkan di game kedua. Memasuki game kedua, Alwi Farhan membuktikan bahwa sinyal perlawanan yang ia tunjukkan di akhir game pertama bukanlah gertakan. Ia tampil dengan kepercayaan diri penuh dan langsung mengambil alih kendali permainan. Benar sekali. Berbeda dari game sebelumnya, kali ini Alwi yang tampil lebih agresif sejak awal. Ia langsung memimpin perolehan angka dan terus menekan Chou Tianchen dengan variasi serangan yang membuat lawannya kewalahan. Chou sempat berusaha keras untuk mengejar, mengandalkan smash tajam dan penguasaan lapangan yang menjadi andalannya. Namun, Alwi bermain sangat rapi dan disiplin hari ini. Ia dengan sabar meladeni rally-rally panjang dan secara konsisten memaksa Chou melakukan kesalahan sendiri. Dominasi Alwi semakin menjadi-jadi setelah interval. Didukung oleh gemuruh suara penonton Indonesia yang tak henti-hentinya memberikan semangat, Alwi terlihat kian membara. Ia terus menekan dan tidak memberikan kesempatan bagi Chou Tianchen untuk mengembangkan permainannya. Akhirnya, game kedua berhasil ditutup dengan kemenangan yang sangat meyakinkan untuk Alwi Farhan dengan skor 21-15. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang 1-1 dan memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Tepat sekali, pertandingan harus ditentukan melalui rubber game. Semua kembali ke titik nol, di mana mental dan ketahanan fisik akan menjadi penentu utama. Pertarungan sesungguhnya akan kita saksikan di game ketiga. Memasuki game ketiga yang menjadi penentuan, pertarungan kembali berlangsung ketat di awal. Alwi sempat menempel ketat perolehan skor Chou Tianchen dengan permainan rally dan serangan balik yang cepat. Namun, setelah interval, pengalaman Chou kembali menjadi pembeda. Pebulu tangkis asal Taiwan itu mampu menjaga konsistensi dan dengan sabar memaksa Alwi melakukan beberapa kesalahan sendiri. Perlahan tapi pasti, Chou terus menjauh dan mendominasi jalannya laga. Alwi berusaha bangkit dengan mempercepat tempo, namun ia tampak kesulitan untuk mengejar ketertinggalan poin yang sudah terlalu jauh. Akhirnya, Chou Tianchen menutup game ketiga dengan kemenangan 21-14. Dengan hasil ini, perjuangan heroik Alwi Farhan di Hong Kong Open 2025 harus terhenti. Meskipun kalah, ia telah memberikan perlawanan yang luar biasa, memaksa pemain unggulan ketiga dunia bermain 3 game, dan sekali lagi membuktikan bahwa tunggal putra Indonesia patut untuk diperhitungkan. Setelah perang saudara yang menegangkan, Marwan dan Aisyah kini menjadi satu-satunya tumpuan harapan Indonesia yang tersisa di perempat final Vietnam Open.
Di tengah badai kekalahan yang menimpa para wakil Indonesia, secercah harapan masih menyala terang dari Ho Chi Minh City. Semua mata dan doa kini tertuju pada satu-satunya harapan kita yang tersisa di ajang Vietnam Open 2025. Benar sekali, mereka adalah ganda campuran muda kita, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata. Dengan perjuangan yang luar biasa, mereka berhasil menjejakkan kaki di babak perempat final dan kini mengemban tugas berat sebagai satu-satunya wakil merah putih. Langkah mereka ke perempat final dipastikan melalui sebuah laga yang sangat menguras emosi dan tenaga. Mereka harus melakoni perang saudara, berhadapan dengan rekan senegara yang juga tangguh, Bobby Setiabudi dan Melati Dayeva Oktavianti. Duel sesama wakil Indonesia ini berlangsung penuh drama di Nguyen Du Stadium. Pertarungan harus ditentukan hingga detik-detik terakhir game ketiga. Marwan dan Aisyah menunjukkan mental baja mereka di poin-poin kritis. Betul, mereka berhasil merebut game pertama dengan skor tipis 20-22. Sempat kehilangan game kedua dengan skor 15-21, mereka kembali bertarung habis-habisan di game penentuan dan berhasil menang dengan skor identik 20-22. Sungguh kemenangan yang menegangkan. Kemenangan ini terasa manis sekaligus pahit. Manis karena mereka berhasil lolos, namun pahit karena di saat yang sama, wakil-wakil Indonesia lainnya harus terhenti. Ini menambah beban di pundak Marwan dan Aisyah sebagai harapan terakhir. Di sektor ganda campuran lainnya, pasangan Dejan Ferdinansyah dan Bernardina Anindya Wardana harus mengakui keunggulan pasangan Tiongkok, Liao Pinyi dan Tang Ruisi dalam 2 game langsung, 17-21 dan 13-21. Nasib serupa juga dialami tunggal putri kita, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi. Perjuangannya harus terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari wakil Thailand, Thamonwan Nithitikrai, juga dalam 2 game yang ketat, 19-21 dan 18-21. Dengan gugurnya para wakil lain, Marwan dan Aisyah kini menjadi tumpuan utama. Perjuangan mereka di perempat final hari ini, Jumat 12 September, akan menjadi sangat krusial. Mereka akan berhadapan dengan lawan kuat dari Tiongkok, Ju Yiyun dan Li Qian. Ini adalah ujian sesungguhnya. Setelah melewati tekanan mental di laga perang saudara, mereka harus bisa menjaga fokus, stamina, dan konsistensi. Menghadapi pasangan Tiongkok, mereka tidak boleh lengah sedikit pun sejak awal pertandingan. Kunci kemenangan akan terletak pada kemampuan mereka untuk menyudahi rally-rally panjang dengan cepat dan melakukan variasi serangan yang tidak terduga. Mereka harus bermain cerdas dan efisien untuk meredam kekuatan lawan. Perjalanan Marwan dan Aisyah adalah bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan talenta. Di tengah regenerasi, selalu ada pejuang baru yang siap unjuk gigi. Kini saatnya kita semua bersatu mengirimkan doa dan dukungan penuh untuk satu-satunya harapan kita. Semoga langkah mereka tidak terhenti di sini. Semoga kemenangan dramatis di babak 16 besar menjadi batu loncatan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita kawal perjuangan Marwan dan Aisyah. Bagaimana perasaan kalian melihat perjuangan mereka? Tuliskan dukungan dan semangatmu untuk Marwan dan Aisyah di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa! Setelah menumbangkan unggulan Tiongkok dalam laga sengit, Alwi Farhan menyuarakan tekad membara untuk mengembalikan kejayaan tunggal putra Indonesia di mata dunia. Sebuah kabar membanggakan datang dari Hong Kong Open 2025. Harapan baru untuk sektor tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil menunjukkan tajinya dan mengirimkan pesan kuat untuk para pesaingnya di seluruh dunia.
Benar sekali, bukan hanya sekadar kemenangan, tapi ada sebuah tekad membara di baliknya. Alwi Farhan sukses melaju ke babak perempat final turnamen level Super 500 ini setelah melalui laga yang sangat menegangkan pada hari Kamis 11 September. Lawan yang dihadapi Alwi di babak 16 besar bukanlah lawan sembarangan. Ia berhadapan dengan unggulan ke-7 asal Tiongkok, Weng Hongyang. Pertandingan ini menjadi laga penutup yang manis bagi perjuangan wakil Indonesia hari itu. Betul, Alwi mendapat perlawanan yang luar biasa sengit. Pertandingan harus berjalan hingga 3 game, sebuah pertarungan rubber game yang menguras fisik dan mental. Namun, Alwi membuktikan kualitasnya sebagai pejuang sejati di lapangan. Game pertama berhasil direbut Alwi dengan skor tipis 20-22. Namun, Weng Hongyang bangkit di game kedua dan memaksa Alwi menyerah dengan skor 12-21. Disinilah mental Alwi benar-benar diuji. Dan ia berhasil menjawab ujian itu dengan gemilang. Di game penentuan, Alwi tampil lebih tenang dan strategis. Ia berhasil mendominasi permainan dan menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 21-11, sebuah kemenangan yang sangat pantas didapatkan. Kemenangan ini tidak hanya mengantar Alwi ke perempat final, tapi juga membuatnya menyusul 2 wakil Indonesia lainnya. Ia menjadi harapan satu-satunya yang tersisa dari sektor tunggal putra, sebuah tanggung jawab yang besar di pundaknya. Seusai laga, Alwi mengungkapkan rasa syukurnya, namun yang paling menarik adalah pernyataannya yang penuh semangat. Ia berkata, dan saya kutip, "Saya ingin menunjukkan bahwa sektor tunggal putra Indonesia patut diperhitungkan. Semoga saya bisa membuktikan dan memberikan yang terbaik." Merinding mendengarnya. Ini bukan lagi sekadar tentang kemenangan pribadi. Alwi Farhan membawa sebuah misi, sebuah tekad untuk membangkitkan kembali sektor tunggal putra yang mungkin sempat sedikit meredup. Ia ingin membuktikan bahwa Indonesia masih punya banyak talenta hebat. Alwi juga menambahkan bahwa kunci kemenangannya adalah strategi yang pas dan dukungan atmosfer yang baik. Ia merasa semua berjalan dengan baik dan berharap keberuntungan kembali berpihak padanya di laga selanjutnya. Dan ia akan sangat membutuhkan keberuntungan itu. Benar sekali, karena tantangan di babak perempat final akan jauh lebih berat. Alwi sudah ditunggu oleh lawan yang sangat tangguh, unggulan ketiga dari China Taipei, sang maestro Zhou Tianchen. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Alwi. Pertandingan melawan Zhou Tianchen akan berlangsung hari ini, Jumat 12 September. Ini adalah kesempatan emas bagi Alwi untuk membuktikan ucapannya, untuk menunjukkan pada dunia bahwa tunggal putra Indonesia memang patut dan harus diperhitungkan. Sebuah perjuangan yang patut kita kawal bersama. Dari seorang pemain muda, kita melihat sebuah tanggung jawab dan semangat yang luar biasa untuk negaranya. Ini adalah api yang harus terus kita jaga agar tetap menyala. Mari kita kirimkan semua doa dan dukungan kita untuk Alwi Farhan. Semoga ia bisa memberikan perlawanan terbaiknya dan bahkan membuat kejutan melawan Zhou Tianchen. Bagaimana prediksi kalian untuk laga nanti? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.